Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan, banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Padang Pariaman beberapa hari terakhir terjadi karena banyaknya sungai yang meluap akibat pendangkalan yang menyebabkan tersumbatnya aliran air. Banjir merendam ribuan rumah warga, sawah, dan fasilitas umum dengan kerugian diperkirakan mencapai 4,89 miliar rupiah. Sementara warga mengungsi dan bantuan darurat disiapkan. Pemerintah daerah bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V menyiapkan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir pada Selasa 25 November 2025. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Padang, Afdal Afrianto. Silakan rekan Afdal dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Iraka dan Tribuners dimanapun berada, bahwasannya Bupati Padang Pariaman bersama BWS Sumatera V, Narjo Widodo, meninjau Sungai Batang Ulakan, yang mana Sungai Batang Ulakan ini menyebabkan beberapa kecamatan di Padang Pariaman terdampak bencana banjir selama 3 hari kebelakangan ini sendiri. Dan barusan hari ini air di sungai itu surut. Namun dalam peninjauan itu, Bupati Padang Pariaman meminta BWS untuk menormalisasi sungai itu sendiri, dan BWS menyebut akan berkoordinasi langsung dengan Menteri PU, dan Bupati Padang Pariaman menargetkan untuk normalisasi sungai ini akan dilakukan 2026 mendatang, karena apabila sungai ini tidak dilakukan normalisasi secepatnya akan berdampak kepada masyarakat yang akan terdampak dengan banjir ini sendiri. Dan selain itu, Bupati dan saat kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pastor Hemi, juga meminta untuk segera dinormalisasi. Selain itu, selain Sungai Batang Ulakan ini sendiri, masih ada puluhan sungai di Padang Pariaman, yang mana Bupati mempertegaskan yang sangat urgent saat ini adalah Sungai Batang Ulakan dan Sungai Batang Anai, yang berdampak juga bencana banjir di kecamatan itu sendiri. Karena diketahui ada ratusan sungai yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, dan PWS juga berjanji akan cepatnya juga akan berkoordinasi dengan Menteri PU untuk melakukan normalisasi sungai, karena penyebab banjir ini juga pendangkalan akibat banyaknya batang kayu yang tersumbat yang membuat aliran sungai menuju laut tidak berjalan dengan normal semestinya. Dan sebelumnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada beberapa bulan yang lalu sudah melakukan Goro Akbar ya untuk membersihkan Sungai Batang Ulakan. Namun itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Dampaknya hujan yang melanda Kabupaten Padang Pariaman selama 3 hari kebelakang ini berdampak banjir besar ya, yang mengakibatkan banyak masyarakat atau hampir ribuan juga masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman mengungsi akibat banjir ini sendiri. Sehingga untuk normalisasi sungai ini sangat diperlukan di Kabupaten Padang Pariaman hingga agar tidak terjadi lagi banjir. Setidaknya mengurangi banjir di Kabupaten Padang Pariaman dengan dilakukan normalisasi sungai ini sendiri. Sekian laporan saya, Irasa, dari Kota Padang. Karena Batang Ulakan sedimennya itu cukup tinggi, dan juga di Muaro ini tertutup, sehingga ini perlu ditangani segera untuk yang Batang Ulakan dan Muaro. Ini semua nanti akan kami ucapkan ke Bapak Menteri PU terkait penanganan. Semoga nanti juga dukungan dari Pak Bupati bisa menyampaikan juga ke Pak Menteri terkait penanganan ini. Nah, kedatangan kami yang kedua, kami juga membawa sedikit sembako buat masyarakat di Padang Pariaman, nanti akan diterima oleh Pak Bupati. Semoga ini bisa meringankan beban teman-teman saudara kita yang ada di Padang Pariaman yang 2 hari 3 hari ini berada di pengungsian. Selanjutnya dari Pak Bupati dalam jangka pendek ini meminta kita untuk menangani titik-titik yang tersumbat. Tadi di Tengah Bupati adanya beberapa pohon yang rubuh menutup sungai. Nah, ini nanti kita bersama Pemda Padang Pariaman akan melakukan gotong royong bersama. Mungkin itu dari. Itu berapa panjangnya Pak? Normalisasi ini berapa panjang rencananya?
Kami lihat dulu desainnya 13 kilo. dari gambar kalau di panjangnya Batang Ulakan aliran sungai ini 13 kilo, tapi kami lihat sesuai desainnya nanti berapa yang harus Mana yang lebih penting ya? Selain itu Pak, ada nggak Pak yang perlu ditingkatkan oleh Pemkab Padang Pariaman untuk biar tidak ada banjir lagi Pak susulan ini yang kita lihat Pak? Kalau dari sisi kami, yang penting itu dinormalisasi sesuai desain. Saya kira banjir akan terkurangi, tidak menghilangkan tapi akan mengurangi. Mengurangi Pak ya. Tapi untuk setelah datangnya dari balai sendiri. Ya, saya atas nama Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat bersyukur ya, Bapak Naryo beserta seluruh jajaran selaku pimpinan atau Kepala BBS 5 Sumatera Barat dapat hadir di lokasi banjir. Tadi kami sudah survei ya bagaimana kondisi Batang Ulaan, karena memang di tempat kita berdiri ini di Kampung Ngalapuang ini banjir itu disebabkan oleh meluapnya Batang Ulaan. Nah, meluapnya Batang Ulaan ini akibat awalnya memang karena muaranya. Tapi muara itu kurang lebih sekitar bulan Maret atau April yang lalu kita sudah gotong royong, kita bebaskan air masuk ke laut. Cuman karena memang banyak sedimen ya Pak ya, banyak sedimen, banyak di dalamnya itu jadi airnya kurang deras ya. Yang kedua, banyak pohon yang dari kanan dengan pohon yang sebelah kiri itu sudah bertemu, dan itu juga sangat menghambat arus daripada sungai itu dari Batang Aye itu. Jadi dalam waktu dekat ya, sambil kita menunggu persetujuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian PU, tindakan-tindakan preventif yang harus kita lakukan adalah mengurangi banjir ini dengan cara ya mengeluarkan sedimen-sedimen itu dan juga memotong kayu-kayu di kanan kiri. Sebenarnya sekitar 3 bulan yang lalu ya Pak Dwi sebagai Direktur Sungai dan Pantai pada waktu itu, dan sekarang beliau adalah menjadi Dirjen sumber air ya, sudah pernah berkunjung pada waktu itu, dan beliau memahami bahwa memang ini perlu dinormalisasi ya, dan saya sendiri kontak juga dengan Pak Dwi ya, mudah-mudahan ini kita tindak lanjuti dengan ditambah informasi dari Kepala BWS Sumatera Barat. Tentu permohonan kami selaku Kepala Daerah bertambah akurat. Ya, harapan saya mudah-mudahan di tahun 2026 ini Kementerian PU dapat menormalisasi Batang Ulaan ini. Tanpa normalisasi, masyarakat Batang Ulaan, masyarakat Ulaan Tapaki, masyarakat Nansabari, masyarakat 2x11 6 Lingkung, setiap tahun pasti akan banjir. Ya, karena Batang Ulaan ini kalau banjir itu akan berdampak 3 kecamatan, minimal 3 kecamatan. Ya, belum termasuk juga Sintuak Topo Gadang gitu kan ya. Jadi kami sangat memohon ya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kepada Kementerian PU di pusat ya, supaya segera untuk melakukan normalisasi terhadap Batang Ulaan ini. Terima kasih. Pak, selain Batang Ulaan yang perlu dinormalisasi mana aja Pak sungainya Pak? Karena banyak sungai yang meluap ya Pak di Kabupaten Padang Pariaman. Tadi saya sempat ke Lima Koto Timur ya, di situ juga Batang Nareh sebenarnya perlu juga normalisasi. Tadi saya juga sempat ke ke Gasan, Batang Kamumuan juga perlu dinormalisasi, banyak sekali. Batang Anai juga tadi kita punya jalan baru ya di Sikayan yang baru saja kita benarin, baru diresmikan ya, dengan anggaran 7 miliar kembali ambrol. Sehabis mungkin itu sekitar 70 meter. Jadi banyak sekali sungai-sungai atau batang-batang air yang harus kita lakukan normalisasi. Tetapi yang paling urgent adalah ini. Ya. Paling urgent adalah ini, dan juga Batang Anai juga urgent juga gitu, karena yang Sikayan itu ada jalan utama di di Lugu Aluang situ ya. Artinya berapa sungai itu Pak? Kalau kita hitung ya, tadi saya juga diskusi sama BWS, karena memang Padang Pariaman ini ratusan sungai ya Pak ya, ratusan sungai. Tapi setidak-tidaknya ada sekitar 5 atau
sampai 10 sungai yang memang harus kita lakukan normalisasi. Secepatnya Pak. Secepatnya. Oke Pak Bobot, Ya, terima kasih Pak terima Bobot. kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.